Dikawal polisi tadi, itu mereka bersenjata, AK-47. Dan saya speed 120 km di jalan lurus gitu loh. Sampai sorbannya terlepas-lepas. Senjatanya di sini terus sama dia. Ya, halo teman-teman, kita sekarang berada di daerah Pineleng namanya. Perjalanan kita dari Manado mau ke Tomohon. Kita Tomohon mau ngapain, Sang? Kita mau ketemu Om Steven Langitan. Oke, terus? Om Steven Langitan itu kan adventure juga kan? Ya. Ya, beliau itu mengendarai motor. Ya, 30.000 km naik motor Jakarta London. Istri saya. Halo Tante. Thank you Kak Maya. Kak, kok. Oh, ini langsung jadi kopinya. Kopi hitam Tomohon lah itu. Ya. Di Sumatera. Iya, betul. Nah, tadi kan kita kan mau ke Kalimantan dulu rencananya. Kan kesempatan lah, coba usahakan bisa sampai masuk Malaysia. Awal ceritanya dulu termotivasi untuk Eropa itu sebelumnya Indonesia dulu. Indonesia dulu. Nah, Indonesia itu bagaimana cerita memulai Indonesianya dulu? Indonesia itu, saya kan dikenal sebagai blogger ya. Nah, jadi blogger, saya kan bidangnya otomotif. Jadi otomotif itu banyak, mulai dari balapan, sirkuit, di Sentul, itu udahlah. Itu benar-benar lifestyle banget lah ya. Kemudian merambah kepada industri otomotifnya. Dengan industri otomotif ya artinya semua merek udah kenal sama saya. Itu sebelum jalan tuh ya? Sebelum jalan tuh. Oke. Semua udah jalan lah. Mau merek apa aja saya tinggal diundang. Itu tuh udah biasa lah buat saya gitu loh. Kenalan saya udah luas. Nah, sekarang akhirnya saya ingin melakukan sesuatu gitu loh. Kalau itu kan saya cuman pasif ya. Dapat undangan, diundang saya bikin tulisan, liputan. Jadi sifatnya udah wartawan gitu. Iya. Media. Jatuhnya media. Iya. Nah, segala macam itu yang namanya pameran-pameran itu, yang namanya Gias, IMS, itu udah kenal semua. Sehingga saya sampai media partner. Setiap kali ada event selalu Om Steven, partnernya media. Siap. Akhirnya dengan kenalan saya dengan industri, saya ngajak bikin proposal, saya mau touring, mau keliling Indonesia. Cuman saya per etape. Etapenya ya mulai dari Jawa, Bali, Lombok aja. Itu tahun 2013. Ya, jadi gini, beli motor itu di 2013 sebagai saya kembali ke otomotif karena saya tahun itu 2013 kena stroke. 2013, iya, kena stroke awal. Bisa? Iya, karena terlalu ketatnya kerjaan sibuk ya. Itu ingat saya di bulan Januari Jakarta banjir, anak buah saya nggak bisa ke kantor, sedangkan tayangan udah mesti segera jadi, apalagi video untuk jadi YouTube. Nah, 2013 anak buah saya nggak datang nih yang bikin video ini mana. Nah, akhirnya saya belajar sendiri bagaimana mengedit video. Saya forsir sampai subuh. Setiap hari sampai subuh. Akhirnya saya nggak bisa pegang minum. Akhirnya saya benar-benar kena stroke. Nah, setelah itu saya tobat, cerita bahwa ini ternyata ini membuat saya fisik sampai kehilangan setengah badan, udah lumpuh begitu.
Akhirnya saya punya semangat, saya harus bangkit dengan punya semangat ini. Ternyata saya pelan-pelan mulai pulih. Bulan Maret pertama kali setelah stroke, undangan pertama saya melakukan hadir di launchingnya mobil Chevrolet yang udah mati itu apa sih namanya, yang seperti R3 itu, launching pertama kali saya hadir di pabriknya di Bekasi. Terus kemudian naik motor pertama, artinya touring pertama, malah saya ke Amerika bulan Agustus. Dari? Iya. Dari mana? Pulih itu kan berapa bulan? Saya diajak sama timnya Harley Davidson Indonesia karena sebagai seorang blogger, kameramen, video semua udah siap. Ayo diajak, siap. Tapi saya juga ikut naik motornya. Karena ridingnya. Dan saya akhirnya bisa touring di Amerika. Padahal itu saya baru stroke itu. Gila itu. Luar biasa. Jadi waktu itu, kejadian stroke itu di tahun itu saya tidak mau cerita banyak orang. Saya sembunyikan. Tapi yang penting saya udah sehat kembali. Jadi kan di bulan Januari kenanya, kemudian pemulihannya hanya butuh waktu 2 bulan lah. Saya bangkit udah mulai kuat lagi ya kira-kira 4 bulan lah. Itu dengan tiap hari, tiap malam. Cepat sekali. Iya, karena saya benar-benar semangatnya yang saya yang saya serap dalam hidup ini. Optimisme punya masa depannya itu yang saya mau raih. Cita-cita saya yaitu mulai saya harus bisa menjelajah naik motor. Nah, akhirnya saya beli motor ini tahun 2013 akhir dan akhirnya menganggedangkan mulai 2014 saya akan touring, yaitu keliling Indonesia. Di situ. Jadi 2014, 2015, 2016, akhirnya 2017 keliling Borneo. Itu Borneo itu keliling 360 derajat. Kalimantan termasuk Brunei dan Malaysianya. Sendirian naik motor. Nah, disitulah puncaknya di 2017, ternyata saya sanggup, masih bisa. Touring di Indonesia yang udah tuntas semua kecuali Papua ya. Cuman sifatnya tidak menjelajah, explore dalam-dalam gitu loh. Yang penting melintas-lintas saja lah ya. Pas udah gitu, ini mau kemana lagi ya? Saya punya niat lagi untuk perjalanan ke luar negeri. Nah tadi ke luar negeri itu awalnya mau ASEAN. Di atas kertas dia dihitung-hitung, kayaknya sampai India, nggak juga. Akhirnya sampai Inggris, Jakarta, Inggris. Wow, udah ngomong sama istri, langsung dibilang gila kamu. Jawaban pertama tuh bukannya bilang oke, tapi gila. Benar kamu. Ide gila. Gila itu. Karena aku mau 17 Agustus di sana. Yaitu dengan misi membawa bendera merah putih keliling dunia. Ini kita ngomong keliling dunia kan. Dengan perjalanan Jakarta-London. Pokoknya aku ikut 17 Agustus sebagai finishnya di sana. Nanti bertanya, jadi kamu benar memperhitungkan bahwa kamu akan selesai dan pulang setelah 17 Agustus? Iya. Aku bukan model yang namanya touring nggak kelar-kelar gitu. Akhirnya di bulan Februari 2018 itu semua tuntas, dokumen-dokumen visa semua tuntas. Akhirnya kita bisa start 2018. Tanggal? Maret 25 Maret. 25 Maret. 2018 start. Kembali ke sini tanggal? Nah, kita finish kan 17 Agustus sana. Akhirnya pulang dari London itu tanggal 19 terbang. Agustus. Terbang pulang. Motor dikirim? Motor dikirim naik kapal laut ke Malaysia, Port Lang. Niatnya dari Port Lang Malaysia mau nyebrang ke Sumatera terus naik motor lagi gitu loh. Tapi ternyata ada masalah teknis saja. Akhirnya motor itu tidak dikirim ke Sumatera, tapi dikirim ke Kuching dari Port Lang Malaysia. Kalimantan. Iya, Kalimantan, dikirim ke Kuching. Nah, dari Kuching saya ambil motor sana, kemudian dari Kuching saya masuk ke Entikong. Entikong langsung bablas ke Pontianak. Pontianak naik kapal feri, besoknya udah sampai ke Priok. Itu gimana kondisi kesehatan? Naik motor sendirian loh? Iya, itu fit. Fit tambah. Puji Tuhan. Iya, Fit. Karena kan sudah keliling Indonesia juga. Ya, karena udah keliling Indonesia, udah tahu
apa namanya time management ya. Di sini dalam hal ini time management. Ada waktu yang kita butuhkan dalam hal touring itu yang adalah istirahat. Istirahat gitu loh. Itu kuncinya di situ. Itu kuncinya itu jaga kesehatan. Jangan sampai terforsir dan sampai kolaps ya. Kita tahu ada demam, udah mau gejala-gejala flu, pilek, ya segera istirahat atau apa gitu loh. Nah, caranya bagaimana dalam perjalanan? Ya itulah time management ini main kucing-kucingan juga dengan teman atau komunitas gitu. Misalnya mereka udah siap nunggu. Kadang-kadang kita harus itu harus terima atau enggak nih? Harus ladenin apa enggak nih? Aduh, sorry bro, gua lelah banget nih. Saya gue flu nih, gue pilek nih, gue perlu tidur. Nah, satu juga kebutuhan-kebutuhan yang lain adalah masalah edit video. Itu kan butuh waktu kan. Nah ini kan kerjain sendiri. Jadi ngambil gambar, iya ada 3 kamera kan, GoPro, handphone, dan juga ada kamera mirrorless gitu kan. Ini 3 sumber kita harus jadiin satu kan. Jadi pas berhenti sebentar tuh ngedit gitu? Oh enggak, malam hari lah. Udah masuk kamar hotel, cek dulu wifi nih, wifi kuat nggak nih? Nyimpen data dulu kan, pindahin data dulu nih, udah SD card kecil-kecil kan, udah taruh ke meja. Lah ini yang mana punya? Iya, itu kalau nggak bagus, filingnya repot juga. Ini mana punya ya gua mesti nomorin ini yang mana. Kan mesti diliatin satu-satu. Iya, satu-satu. Begitu GoPro kan, ini sampai habisnya kapan nih gua bilang, wah ini. Benar. Belum lagi narasinya, suaranya. Nah, iya, gua mesti ngerekam sendiri di balik bantal. Hari ini adalah perjalanan. Cerita tentang perjalanan Jakarta London nanti saya berikan bukunya deh. Ada bukunya. Om tulis buku ya? Nulis buku. Kita mencatat itu sebagai laporan perjalanan. Iya betul. Iya, laporan perjalanan kan. Tapi begitu laporan perjalanan sudah selesai, saya serahkan, perlihatkan ke istri. Dan ternyata istri dan saya punya niat jadikan buku. Nah akhirnya istri yang mengolah kalimat demi kalimatnya jadi sebuah buku. Iya, editornya. Kita kan udah hitung ya perjalanan, semua bisa dihitung deh. Pertama kita tahu dulu biaya bensin, kita udah tahu berdasarkan jarak kilometer. Motor kita nih habisnya 1 liter itu berapa kilometer, ya udah dibagi dan dikali aja gitu ya. Makan, kita tahu sehari rata-rata kita makannya berapa sih dalam hidup ini. Apa sehari sekali makan 20.000 atau 50.000 atau 100.000, masing-masing orang. Ambillah jalan tengahnya, 1 kali makan 25.000, kali 3 kali makan, pagi, siang, malam kan, udah mau berapa hari, kali semua dapat. Kemudian apa lagi? Penginapan apa kebutuhannya? Kalau saya, karena saya perlu mengedit sendiri, suasana yang tenang, perlu istirahat, saya perlu hotel. Terus ada yang tanya sama teman-teman saya, Om kenapa nggak seperti dia camping? Itu kan di compare lah loh, tergantung misi dan visinya. Perjalanan punya konsepnya masing-masing. Saya dalam hal ini perjalanan saya melintas antar negara, ini membutuhkan waktu. Saya punya keluarga, dia minta waktu bahwa saya harus finish 17 Agustus, berarti saya harus sampai 17 Agustus. Saya mau menjelajah sana kemari, mau camping, tapi lagi nggak ada waktu. Benar. Waktunya nggak cukup. Yang kedua, saya butuh nge-charge handphone saya, kamera, saya perlu hotel. Jadi singkat cerita, saya ngitungnya hotel aja semua, ya kan? Nah, berapa hotelnya? Mau yang 100.000, 500, 1 juta, levelnya ada kan? Terserah. Akhirnya saya ambil rata-rata 300 sampai 500.000 lah ya. Apalagi di luar negeri udah makin lama mahal. Udah, berapa hari perjalanan? 5 bulan itu 50 kali 30 kali aja. Nah, udah dapet kan? Begitu udah tahu biaya yang gede, ratusan juta, ya. Saya nggak sanggup kalau biaya sendiri. Berapa Om? Mohon maaf. Angka keluar pertama, sorry. Saya di atas kertas tuh 250 juta. Dan itu tidak termasuk dengan harga motornya. Harga motor itu sendiri lagi
kemudian dengan spare partnya, dengan perintilannya juga beda lagi nih. Iya, iya, iya. Jadi ini cuman akomodasi dan tadi itu 250 juta. Woi. Tambah motor, udah hitung-hitung, taruhlah 350 juta. Iya. Terus nyerah kalau bilang angka. Betul. Orang istri apalagi, jangan harap pakai uang rumah tangga. Hari-hari juga ngepas aja gini. Bagaimana? Karena kita profesional, saya harus membuat sebuah proposal. Saya harus jelaskan visi dan misinya. Saya mengajak mitra, partner yang mau bekerja sama. Itu aja. Mau apa enggak? Kalau ini enggak mau, ya next. Ya, kalau nggak mau juga next. Nah, akhirnya dari perjalanan saya, proposal, itu hampir kurang lebih 50 proposal. 50 proposal. Iya, 50. Jadi semua awalnya nolak. Saya udah mulai. 50-50-nya? Iyalah, nggak jawab. Oke. Keren. Nggak dijawab. Oke. Jadi sedih kok. Kurang lebih 50 proposal tuh, PDF semua kan, soft copy lah ya. Iya. Kalau dia ready dia minta hard Itu copy, proposal udah bikin bagus-bagus. udah bagus-bagus tuh. Wah, udah bagus-bagus semua. Oke. Sekarang perjuangannya adalah mendapatkan kepercayaan dengan perusahaan itu. Itu yang penting gitu kan. Itu nggak mudah. Nah, ternyata perusahaan ini swasta kan dalam hal ini, lu keluar negeri ya kayaknya lu mau senang-senang atau apa ini? Oke, kalau gitu. Dalam hal ini saya membuat sebuah konsep bahwa saya membawa negara, nama bangsa Indonesia, yaitu merah putih. Dengan konsep itu saya buat lagi proposal yang lebih bermakna untuk keindonesiaan. Berarti saya harus mulai dulu ke pemerintah. Saya ajak dulu Kemenpora. Saya ajak lagi Kemenhub. Saya ajak juga Kemenlu. Awalnya itu juga nggak dijawab, nggak direspon. Karena Itu maksudnya secara prosedural atau memang ada kenalan di dalam masukkan proposal? awalnya tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi begitu ada orang-orang yang melihat ini misi kebangsaan, akhirnya diarahkan. Diarahkan, akhirnya kita mendapat channel, jalur untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak Menterinya. Begitu menterinya udah terima dalam sifatnya audiensi, bahwa ini kebangsaan, kenegaraan, akhirnya dia support. Nah, pemerintah dalam hal ini tidak mensupport dalam hal uang, biaya. Karena pemerintah nggak akan ngasih uang, nggak. Tapi dia cuma bantu, kamu butuh apa dalam hal ini? Bang, kami hanya butuh rekomendasi. Ke Kemenlu, karena ini perjalanan ke luar negeri, kita minta, Bapak bisa nggak dari Kementerian Kemenhub untuk bawa kita ke Kemenlu, Kementerian Luar Negeri? Oh boleh, kita bikinin surat ke Kemenlu. Dia yang bikin. Nah dari situ Kemenlu juga akan nerima kita sampai ke tingkat level, pokoknya hampir ke tingkat menteri lah ya. Kamu ngapain? Kebangsaan, apa-apa. Negaranya apa aja. Semua dekatnya dia. Kami akan bikinkan email untuk ke semua dubes yang kamu akan lewati. Gitu. Ya, itu kan tetap dia nggak ngeluarin duit kan, kalau kita udah jalan. Tapi dengan foto kita dengan Pak Menteri, dengan meeting dengan para staf ke kementerian, baru kita masukin ke proposal, kasih lagi ke brand-brand tadi. Yang udah kedua berarti. Iya, progresnya. Awalnya kan udah kita, nih Pak loh, kami hanya memberitahukan proposal kami yang pernah kami kirim, progresnya seperti ini. Kami sudah diterima oleh kementerian ini. Pemerintah mendukung 100% perjalanan ini. Tinggal bagaimana pihak swasta, kita tunggu. At the end, baru bulan di Februari, mereka jawab. Nah, banyak yang mau ngikut. Oh ya? Banyak. Sampai kewalahan saya. Oh ya? Mau ikut dong? Iya. Gimana Mau ceritanya ikut. begitu banyak? Mungkin karena tadi ya? Iya kan, karena ada support dari pemerintah dalam hal dan ini. dia lihat kita juga mau Keserius. ya, Nah, serius. keseriusan kita. Kita tuh bukan keluar negeri cuman mau senang-senang gitu loh, tapi ada misi kebangsaan. Apalagi dibilang startnya akan dilepas oleh kementerian ini, semua gitu loh. Waktu itu Kementerian Perhubungan ya. Akhirnya swasta mulai merespon saya. Nah, sekarang baru saya mulai seleksi. Gini aja deh, saya butuh, pokoknya yang paling kuat adalah 85% langsung close.
Jangan cuma 10% sana, 10% sini, 10% ya kan. Iya. Dari semua budget saya hanya cuma minta ada 85%. Main sponsor ya. Ya, main sponsor. Supaya nggak ngerecokin yang lain-lain. Akhirnya Pertamina ambil oli, Pertamina lubrikan. Ngambil langsung 75%. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube ProTrip Indonesia. ProTrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.